Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat POM ini dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, kami mendapatkan WA dari seseorang bahwa POM ininya mengalami gangguan atau error atau rusak ya. Indikasinya itu ada di flow sensor ya. Jadi POM ininya itu nyala tapi BBM atau minyaknya itu enggak mengalir keluar gitu. Untuk penanganannya, silahkan sobat semua simak video ini sampai akhir. Namun sebelumnya silahkan subscribe dahulu yang belum subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan kami semangat membuat konten yang bermanfaat untuk Anda semua. Baik, langsung saja untuk penanganannya adalah sebagai berikut. Namun sebelumnya sobat persiapkan dahulu alat-alatnya berupa tang, obeng ya. Kalau ada gergaji besi, kunci Inggris, dan cutter atau gunting ya. Setelah itu silakan sobat buka bagian flow sensor. Pada video pembukaannya kita nggak tampilkan sebab setiap POM ini itu berbeda-beda, jadi nanti kesulitan buat sobat kalau saya tampilkan videonya. Ini bagian flow sensor pada gambar ini yang sudah kami copot. Setelah bagian flow sensor dicopot, silakan ambil flow sensornya. Kemudian dibuka baut-bautnya seperti video ini. Tujuannya membuka flow sensor ini adalah untuk mengecek apakah ada kebocoran di sini. Karena pada kasus-kasus sebelumnya terjadi kebocoran pada seal sensor yang bagian dalam. Jadi untuk penanganannya bisa diganti sealnya atau kalau enggak diganti sekalian flow sensornya. Yaitu bagian setelah terbuka itu dicopot lagi ya. Itu masih bisa dicopot. Gunakan obeng bagian main untuk mencopotnya. Nah, sudah tercopot dan dicek dalamnya. Nah, itu bagian seal ya, seal karet. Pada kasus-kasus sebelumnya itu yang rusak. Kemudian cek itu bagian dalamnya itu biasanya udah goblak atau sudah layak pakai sehingga kinerjanya tidak maksimal. Biasanya kalau minyaknya tidak keluar, itu gear yang bagian dalam itu susah diputar atau seret. Nah, itu cara atau solusinya adalah dibersihkan ya, kalau bisa dikasih stand pad ya, supaya putarannya itu normal kembali. Nah, setelah normal nanti dipasang lagi itu bisa jalan lagi. Beda lagi kalau rembes ya, kalau indikasinya rembes itu biasanya pada seal karet itu. Seal karetnya bisa diganti, dicari di toko-toko terdekat. Atau kalau sobat POM ini merasa ribet, bisa diganti semua flow sensornya. Setelah dibersihkan, ditutup kembali ya. Seperti awal mula tadi, jangan sampai keliru. Sebab kalau keliru menutupnya bisa-bisa nanti tambah bocor atau tidak bisa digunakan kembali.
Ditutup satu persatu dengan hati-hati, namun sebelum ditutup dicek kembali masih normal atau benar-benar rusak ya. Oh ya, fungsi flow sensor pada POM ini adalah sebagai alat penghitung ya, menghitung minyak yang keluar yang diperintahkan oleh motherboard CPU POM ini. Jadi kalau flow sensornya ini rusak atau error, maka aliran minyak yang keluar dari POM ini tidak maksimal atau tidak akurat. Oh ya, buat sobat yang mau mengganti flow sensor, itu silahkan diganti dengan flow sensor yang terbaik atau yang bagus ya. Sebab flow sensor sendiri itu banyak sekali macamnya. Ada flow sensor yang memakai alat ukur flow sensor kuningan, ada juga yang memakai flow sensor turbin SEA, dan ada juga yang memakai flow sensor oval gear merek IC. Jadi silakan sobat POM ini memakai flow sensor yang bagus. Untuk harga flow sensor itu sendiri bermacam-macam, mulai ada yang harga murah dan juga ada yang mahal. Kalau flow sensor yang biasa itu cenderung takaran aliran minyaknya itu tidak stabil atau kita sering men-settingnya. Tetapi kalau menggunakan flow sensor yang bagus, itu biasanya untuk takarannya selalu stabil ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau ada budget yang agak lebih, silahkan sobat POM ini membeli flow sensor yang bagus. Untuk rekomendasi dari kami, gunakan yang flow sensor merek IC ya. IC itu ya. Itu sudah bagus menurut kami. Baik, setelah semuanya selesai atau flow sensor sudah dibersihkan kembali, silahkan tutup kembali dan baut-bautnya dipasang kembali satu persatu. Setelah semua selesai, silahkan dipasang kembali flow sensornya. Sekedar tips dari kami, silahkan sobat POM ini pasang filter sebelum flow sensor yang fungsinya untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk pada flow sensor. Tujuannya supaya flow sensor tetap sehat atau bersih dan awet untuk digunakan. Langkah selanjutnya adalah memasang selatip ya pada pipa yang akan disambung dengan flow sensor. Usahakan selatipnya itu yang banyak, tujuannya supaya nanti dratnya itu kuat dan tidak rembes air atau rembes BBM-nya. Untuk pemasangannya pelan-pelan dan hati-hati, seperti pada video ini ya. Kemudian siapkan kunci Inggris untuk mengencangkan bagian drat yang tadi sudah dikasih selatip ya.
pelan-pelan saja, tidak perlu keras-keras ya. Karena flow sensor yang kami gunakan ini adalah flow sensor yang terbuat dari plastik. Jadi rentan pecah. Jadi waktu pencopotannya dan untuk pemasangannya kembali harus dengan cara ekstra hati-hati. Ini pom ini yang kami servis atau yang kami tangani ini, yaitu pom ini yang menggunakan pompa full pump injeksi ya, atau rotak, tidak menggunakan sanyo. Kalau menggunakan sanyo mungkin struktur komponennya tidak seperti ini, berbeda lah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat semua. Jangan lupa subscribe channel kami supaya kami semakin berkembang dan bersemangat untuk berbagi kepada Anda semua. Namun bagi Anda yang tidak ingin ribet atau tidak ingin kesulitan memperbaiki pom ininya, bisa menghubungi kami di nomor ini ya di layar. Nanti kalau tempatnya dekat, kami akan langsung meluncur ke tempat Anda. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada sobat semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.